Smart viewers, bener-bener deh, BINUS nggak pernah kehabisan cerita soal prestasi. Dari akademik, teknologi, desain, sampai isu sosial, mahasiswanya terus berkarya dan kasih dampak nyata lewat ide-ide kreatif mereka. Kali ini BINUS University ngadain Expo Skripsi Artikel Ilmiah. Acara ini diikuti oleh mahasiswa semester akhir dari jurusan artikel ilmiah. Uniknya, Expo ini bukan sekedar pameran loh, tapi juga jadi pengganti sidang skripsi konvensional. Jadi semua karya yang ditampilkan udah melalui proses riset yang serius dan relevan dengan isu-isu di sekitar kita. Acara ini juga makin spesial karena dihadiri langsung oleh Profesor Juneman, Wakil Rektor Riset dan Transfer Teknologi yang memberikan sambutan serta apresiasi atas karya mahasiswa. Hadir pula Profesor Yohanes yang turut menyemangati para mahasiswa. Setelah melihat serunya karya-karya mahasiswa di Expo ini, rasanya nggak lengkap ya kalau kita nggak ngobrol sama orang-orang di sini. Kita dengar langsung aja kali ya dari panitia Expo ini. Untuk yang tahun ini yang pasti jumlah pesertanya lebih banyak ya dari yang tahun sebelumnya. Berarti kan menandakan bahwa minat dari mahasiswa untuk mengambil skripsi artikel ilmiah ini semakin besar dari semester ke semester berikutnya. Jadi dalam pembukaan ini tadi kita sekaligus launching program Student Research Ambassador. Jadi nanti kita akan memilih mahasiswa-mahasiswa terbaik dari setiap fakultas untuk menjadi duta riset yang akan menjadi panutan, yang akan menjadi penggerak riset di kalangan mahasiswa sehingga bisa terbentuk budaya riset di BINUS University. Untuk pemilihan nanti akan kita audisi berdasarkan ada beberapa kriteria, nanti kita akan launch juga, kita umumkan di sosial media dan juga di setiap portal informasi kampus, jadi stay tune aja. Harapannya ke depannya mahasiswa BINUS jadi bisa lebih mempunyai pengalaman, mempunyai masa depan yang lebih baik lagi karena dan juga punya punya opsi lain untuk apa yang harus mereka lakukan setelah lulus gitu. Jadi tidak hanya terpaku kalau habis lulus kerja, namun juga dengan mahasiswa yang dengan memilih skripsi artikel ilmiah ini ada opsi juga mereka bisa melanjutkan studinya atau juga menjadi peneliti dan bisa mengembangkan potensinya lagi sih. Ternyata Expo tahun ini pesertanya lebih banyak dari tahun sebelumnya, Smart Viewers. Keren juga ya, ternyata peminatnya banyak banget. Oke, lanjut kali ya. Tadi ada Profesor Dr. Engkos yang udah mengamati dan melihat hasil karyanya mahasiswa BINUS. Saya tadi lihat ya dan mendengar juga mahasiswa yang sedang diuji ya. Ini adalah sebuah inovasi ya tentang bagaimana mahasiswa diberikan kesempatan ya untuk mempresentasikan hasil risetnya melalui poster ya dalam bentuk artikel ilmiah. Nah ini saya lihat mereka pasti ya harus lebih siap ya karena juga banyak yang mendengar kanan kiri melihat begitu dan saya cukup appreciate ya terhadap hasilnya. Saya lihat beberapa sudah menggunakan metode-metode yang luar biasa tuh. Artinya metode-metode yang menurut saya itu levelnya di magister dan doktor itu banyak dipakai. Ini sebuah prestasi dari mahasiswa BINUS yang sangat luar biasa. Dan menurut saya ini harus terus dikembangkan dan ini akan bisa mendorong ya dan meningkatkan output research yang berkualitas untuk BINUS. Saya kira demikian. Terima kasih. Nah, Smart Viewers, tadi kita udah ngobrol sama panitia dan Profesor Dr. Engkos. Sekarang coba kita tanya sama salah satu mahasiswa BINUS yang udah selesai sidangnya nih. Jujur akhirnya lega banget soalnya kebetulan kan aku sempat cuti juga ya, jadi pas sekarang sidang aku kayak lega karena dari semalam aku nggak bisa tidur mikirin ini, ngulang-ngulang nge-review terus dari pagi sampai malam, terus pas tadi ditanya kayak lupa tentang itu political authorities and epistemic authorities contestations in the case of electric vehicles in Jakarta and Singapore. Jadi sebenarnya intinya ngebahas soal kebijakan dari implementasi kebijakan dari kendaraan listrik ini sendiri sih. Jadi yang diulik tuh kebijakannya gimana sih di Jakarta dan Singapura, perbandingannya seperti apa kayak gitu.
Jujur sebenarnya tadinya aku pikir pas bikin skripsi ini aku kayak, aduh aku bisa nggak ya, mampu nggak ya, tapi untung karena di pembimbing aku dibantu sama Mas Rosana Aji, jadi alhamdulillah lancar, alhamdulillah ternyata nggak menakutkan itu. Cuman emang pas di sidangnya aja takut banget. Tergantung sih, aku masih nunggu tahap review kan dari jurnalnya. Jadi maybe kita tergantung nanti sama Mas Ajinya dari pembimbingnya kayak gimana. Cuman abis selesai ini yang pasti mau kerja.